Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Manajemen Media Massa. Saya sendiri yaitu sebagai moderator Nida Helpina Herunisa, dua rekan saya yaitu Farah Nur Aziza dan Anissa Damayati. Kami di sini akan memaparkan mengenai konglomerasi media, dampak konglomerasi media terhadap independensi media. Nah, slide selanjutnya. Nah, adapun pendahuluan yaitu latar belakang penelitian kami adalah konglomerasi media adalah salah satu institusi ekonomi yang paling menguntungkan melalui media. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konglomerasi media adalah keutuhan yang terjadi dari bermacam-macam unsur. Dengan demikian, konglomerasi media adalah penggabungan media-media dalam kepemilikan. Konglomerasi media adalah salah satu institusi ekonomi yang paling menguntungkan melalui media. Nah, fenomena ini tuh bukan hanya sekadar bisnis saja, melainkan fenomena politik dan ekonomi yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, di Indonesia ini kami mendapatkan data bahwa terdapat 12 kelompok media besar yang menguasai 15 saluran informasi dari ujung Provinsi Aceh hingga Papua. Ke-12 kelompok media ini menguasai saluran informasi mulai dari media cetak hingga surat kabar, majalah, radio, televisi, hingga jaringan berita online. Di antaranya yaitu Visi Media Asia, MNC Group, Kompas B Media Group, Elang Mahkota Teknologi, Jawa Post Group, Mahaka Media, City Group, Berita Satu Media Holdings, Media Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media. Nah, dari 16 ini, 12 diantaranya yaitu kelompok media besar, terdapat 5 kelompok yang menjadi perhatian, yang ini Viva Group, yang sebelumnya yaitu Bakri dan Brother, Media Group, MNC Group, Trans Corporation, Sindo News, Media Indonesia, dan Jawa Post Group. Jadi konglomerasi media ini dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah dampak negatif, diantaranya dampak terhadap konten yang disajikan kepada publik, serta keberlanjutan pembangunan sistem media di Indonesia. Nah, menjelang Pilpres 2024, partai politik dan politisi, baik individu maupun kelompok, berupaya memanfaatkan kekuatan media massa yang dapat mempengaruhi opini publik, sekaligus berupaya mengeksploitasi opini publik. Jadi kelemahan jurnalis dan awak media dipaksa memaksakan cita-cita atau mencoba menjualnya kecenderungan media untuk bersatu dengan kepentingan politik dan lainnya. Di bawah kepemilikan pemilik modal menjadikan rentan terhadap eksploitasi, sehingga media massa yang ada saat ini secara sistematis membatasi ruang media massa dan bertentangan dengan konsep kebebasan pers. Nah, untuk pengertian independensi sendiri, ya ini adalah melepaskan diri dari berbagai kepentingan penyajian fakta secara nyata dan tidak adanya campur tangan dalam bentuk apapun oleh pihak tertentu. Nah, terdapat data yang kami dapat bahwa kebebasan pers di Indonesia ini semakin menurun sejak 2020. Nah, langsung saja ke inti dari penelitian kami. Disinilah terlihat bagaimana korporasi media memiliki peran besar dalam menyaring apa yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh masyarakat, apa yang baik dan tidak baik, serta bagaimana masyarakat harus bersikap. Dari latar belakang masalah penulis yang disebutkan di atas, maka penggabungan media massa atau konglomerasi media ini dapat berkembang dengan intervensi untuk meningkatkan keuntungan bagi konglomerat media. Adapun rumusan masalahnya yaitu, silakan slide selanjutnya. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana dampak konglomerasi media terhadap independensi media, dan yang nomor 2 yaitu bagaimana dampak konglomerasi media dalam hubungannya dengan Pilpres 2024. Adapun tujuan penelitian kami, slide selanjutnya silahkan, yaitu untuk mengetahui dampak konglomerasi media terhadap independensi media, untuk mengetahui hubungan konglomerasi media dengan Pilpres 2024, untuk mengetahui kecenderungan konglomerasi media di atas kepemilikan usaha media atas dasar ekonomi, politik, struktur sosial, dan kebudayaan terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media dengan ketersediaan modal, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia. Adapun kegunaannya yaitu, silakan slide selanjutnya.
Nah, kegunaan teoritis ini yaitu peneliti dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan yang menggunakan analisis ekonomi politik media sebagai suatu disiplin ilmu yang baru di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan akademik sehingga menjadi sumber informasi bagi halayak dan digunakan oleh mahasiswa serta akademisi tentang perkembangan industri media massa di Indonesia. Nah, kegunaan praktisnya yaitu dengan adanya penelitian informasi media ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata serta positif dalam perkembangan studi tentang analisis media, khususnya bagi politisi, pengamat, pemerintah, hingga pemilik media itu sendiri, yang mengarah pada perkembangan konglomerasi industri media penyiaran Indonesia. Nah, penelitian ini diharapkan masyarakat serta pemerintah dapat mengkaji bentuk kepemilikan media yang memiliki kekuasaan, dapat menilai apa yang cocok atau pantas di masa depan, dan apabila ada produk hukum baru yang secara jelas serta tegas mengatur pola pemilikan media dan organisasi mengawasi pelaksananya untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk selanjutnya yaitu materi akan dipaparkan oleh Anissa Damayanti. Pada Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih Nida. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka ada beberapa subbab yaitu penelitian terdahulu, kerangka teoritis, definisi konsep, dan kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Di sini kami menggunakan penelitian terdahulu dengan dari penulis J.G. Pembayun yang berjudul Konglomerasi Media dan Dampaknya pada Pilpres 2014. Yang kedua itu dari Nurdin Setiawan dan Harmonis yang berjudul Dampak Praktik Konglomerasi Media terhadap Independensi dan Kebebasan Pemberitaan Media di Indonesia. Studi kasus pemberitaan Pilpres 2014-2019 di TV One dan Metro TV. Yang ketiga itu dari Umi Humayroh yang berjudul Dampak Konglomerasi Media terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi Politik di Era Konvergensi Media. Next. Kerangka teoritis selanjutnya di sini di penelitian ini kami menggunakan teori analisis wacana, yaitu proses memeriksa, memahami, dan menafsirkan teks atau bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan makna, struktur, serta konteks di balik suatu tulisan atau percakapan. Nah, tujuan dari analisis wacana ini utamanya adalah untuk memahami bagaimana bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ide, mempengaruhi opini, atau membangun makna tertentu. Next. Selanjutnya ada definisi konsep. Konsep di dalam penelitian ini yang didefinisikan adalah yang pertama, media massa. Media massa merupakan sebuah media komunikasi dan informasi yang menyebarkan informasi secara massal kepada masyarakat. Menurut Bung Ian, media massa didefinisikan sebagai sarana komunikasi oleh banyak orang dan penyebaran informasi secara massal dan diakses oleh masyarakat massal juga. Nah, media massa ini memiliki terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenisnya media cetak dan juga media elektronik. Media cetak seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain semacamnya. Yang kedua itu ada media elektronik seperti radio, televisi, dan semacamnya. Yang kedua itu ada konglomerasi media. Konglomerasi media ialah salah satu institusi ekonomi yang paling menguntungkan melalui media. Praktik konglomerasi ini adalah saat perusahaan media saling bergabung menjadi perusahaan yang lebih besar dan membawahi banyak media termasuk jenis-jenis media yang beragam sebagai bagian dari bisnisnya. Yang ketiga itu ada independensi media. Independensi yang dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu melepaskan diri dari berbagai kepentingan dan tidak mendapatkan intervensi dari suatu pihak dalam penyajian informasi. Yang artinya suatu media massa harus melepaskan diri dan tidak terikat kepada suatu pihak ataupun mendapatkan intervensi dari suatu pihak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, untuk membangun independensi ini, media massa harus menyadari bahwa loyalitas utamanya adalah kepada masyarakat dan bukan kepada pemilik media. Dan intisari dari jurnalisme adalah verifikasi data yang akurat, untuk menghindari bentrokan kepentingan yang berpotensi membohongi masyarakat.
Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran di penelitian ini. Yang pertama itu judul penelitian kami, konglomerasi media, dampak konglomerasi media terhadap independensi media. Terus kemudian ada teori yang kami gunakan, yaitu analisis wacana, yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana dampak konglomerasi media terhadap independensi media, dan bagaimana dampak konglomerasi media dalam hubungannya dengan Pilpres 2024. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Farah Nur Azizah. Kepada Farah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian. Baik, yang pertama ada desain penelitian. Penelitian kami melakukan pendekatan kualitatif, di mana kita akan mendeskripsikan dampak konglomerasi media terhadap independensi media, serta hubungan konglomerasi media dengan Pilpres tahun 2024. Adapun sumber data, di sini ada data primer dan juga data sekunder. Di mana data primer atau data utama, kita menggunakan data dari hasil Focus Group Discussion atau FGD, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan kelompok kecil peserta dalam diskusi terstruktur tentang topik tertentu. Dan yang kedua, data sekunder atau data tambahan. Data penelitian ini menjadi sumber data yaitu jurnal serta artikel yang berkaitan dengan dampak konglomerasi media serta independensi media. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian kali ini kita akan menggunakan teknik focus group discussion dan FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data pra-research yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran awal tentang dampak konglomerasi media terhadap independensi media serta hubungan konglomerasi media dengan Pilpres tahun 2024. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini dibagi menjadi 3. Ada reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk yang reduksi data, selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, serta menulis memo atau hal-hal yang penting. Yang kedua ada penyajian data. Pada kegiatan ini, sajian merupakan kalimat yang disusun secara logis, sistematis, dan juga mudah dipahami oleh audiens, serta berisi deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada dalam penelitian. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan temuan baru dan menjadi jelas setelah diteliti. Dan kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup dapat dipahami dan juga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Next ada teknik keabsahan data yang menggunakan teknik triangulasi data. Nah, di sini ada tiga jenis, ada triangulasi sumber, teknik, dan juga waktu. Untuk yang sumber, kita menggunakan data seperti hasil FGD atau Focus Group Discussion, juga hasil temuan jurnal, serta artikel, dan lain-lain. Lalu yang kedua, untuk yang teknik, kita memperoleh data berasal dari hasil observasi atau wawancara dari media-media massa dan juga dicek dengan hasil FGD yang akan kita lakukan di teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, untuk triangulasi waktu, waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Maka dari itu, suatu data harus dilakukan pengecekan dengan pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel. Oke. Selanjutnya ada waktu dan penelitian. Untuk penelitiannya, kelompok kami akan meneliti sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk laporan ataupun makalah. Sedangkan untuk tempat penelitiannya, kita akan menggunakan media massa seperti platform berita dan merujuk kepada sumber jurnal, paper, studi kasus, dan juga tinjauan pustaka sebelumnya. Nah, selanjutnya ada objek dan juga subjek penelitian, di mana objek penelitian kita adalah dampak konglomerasi media terhadap independensi media, serta hubungan konglomerasi media dengan Pilpres tahun 2024. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah produk berita saat pelaksanaan Pilpres 2024.
Dan yang terakhir, kita ada teknik penentuan informan, di mana pada teknik ini kita menggunakan teknik pervasive sampling, di mana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Adapun informan dari penelitian ini yaitu platform media Metro Group, ONTV, TV One, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri, yaitu Farah Anissa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.